surga. Kita gak puasa adalah merupakan sebuah kewajiban dan itu adalah cemeti di hadapan Allah. Namun bukan karena puasa kita Allah Ta'ala berikan ketenangan masuk ke dalam surga. Sesungguhnya yang membuat manusia dekat dengan Allah, ada satu makom yang sangat luar biasa dinamakan dengan maqamul qurbah. Maqamul qurbah adalah makom kedekatan dengan Allah, namun tidak akan pernah bisa dicapai kecuali karena kewajiban tidak akan muncul kecuali karena dasar pengetahuan ilmu yang Allah Ta'ala tanamkan dalam hati kita. Namun ilmu tidak akan pernah menembus ke dalam jantung umat manusia sebelum maksiat dilepaskan dari kehidupan kita. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi'in su'ahibzi, aku mengadu kepada Waqi', kenapa hafalanku itu rusak. Padahal aku cerita di Imam Syafi'i dalam kitab Manaqib, andaikan 100 kecerdasan yang Allah Ta'ala turunkan ke dunia, 2/3 di otaknya Imam Syafi'i, 2/3, ya kan? Orang belajar dalam keadaan bangun, Imam Syafi'i dalam keadaan tidur namun bisa memecahkan 40 masalah. Itulah kehebatan daripada Imam Syafi'i. Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam Allah Ta'ala jadikan sebagai khalifah. Jika dibandingkan ibadah jadikan para malaikat lebih hebat ibadahnya. Baru saja nongol dalam surga, maka Allah Ta'ala jadikan khalifah. Bahkan semua para malaikat diperintahkan untuk sujud. Apakah alasan Adam itu menjadi khalifah? Bukan karena salatnya, bukan karena puasa, bukan karena tasbih, tapi wa'allama Adam al-asma' kullaha, tentunya karena ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka ilmu ini kejar sampai kemanapun, sampai dikatakan dalam kitab Matun Zubat, man lam yakun ya'lamu falyas'ali, balang abino to kon nomor sapa. Ulang maksudnya ibu hom konten ada paham kan? Soal pendok nana ide burun tapen berwarna tolu nih selamat manusia. Na pertama ulang oto, na kedua na ulang foto oto, kemudian petul na ulang rai foto oto. Ang gojat oto berarti nggak selamat bebe. O na foto oto nggak selamat bebe kan? Foto oto alak nggak selamat bebe. Pokoknya asal mana judul na oto nggak masuk bebe. Cuma oto na dong dua macam. Kalau dia bodoh dan sadar dengan kebodohannya, namanya adalah jahil basit. Tapi ada orang sudah bodoh namun tidak pernah sadar dengan kebodohannya. Ipar guru mau tutu, ipar murid bapintar tu. Ya jak tu majelis taklim atau menjadi murid kemudian. Nasongonoan warna ambeng ni abang sultan garang don. Menakut peran devosi. Ilarang indah terlarang kon mati masolosi. Dari betul kan? Maka ilmu yang pertama Allah Ta'ala tanamkan ke dalam hati kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca oleh ya Muhammad. Rasul aja diperintahkan untuk membaca. Apa tuh makna membaca? Membaca artian kata adalah menyadari tentang kebodohan kita, bahwa kita butuh dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di bulan Muharram ini ada beberapa nabi yang Allah Ta'ala titipkan. Dalam Asyura adalah merupakan kelebihan yang sangat luar biasa. Salah satu kisah yang dieksplor, kisah yang diangkat adalah kisah Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Idris di zaman dulu, ada juga di zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Namanya Asif al-Burkhiyah. Ketika Balkis, kita melihat bagaimana hebatnya nilai ilmu pengetahuan yang sampai bahkan hampir mengalahkan kedudukan Nabi Sulaiman dalam kekuatan karena izin Allah. Hampir Balkis berkunjung sehingga melihat istana yang sangat luar biasa. Namun istana Balkis itu lebih luar biasa. Sampai ia gania sumbur, ia gania kolam yang ketiap nia nida bitis ni Balkis, maka timbul benih-benih cinta dalam hati Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian Sulaiman berkata, indana ai kinangkon angkat pat munangkon angkat pakaian muningia. Lalu wida bitis muning Nabi Sulaiman. Asur yang ketiga bingung apakah ini istanaku kah atau istana Nabi Sulaiman. Karena kehebatan istana Balkis itu mengalahkan megahnya istana Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Padahal dalam jarak yang sangat jauh berbeda. Yang pertama adalah Sulaiman di Palestina. Sementara yang kedua di Yaman adalah Balkis. Maka ketika mereka akan mengadakan kunjungan untuk mengadakan kedamaian, diajak ke dalam agama yang dianut oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, maka diumumkanlah sayembara di kerajaan Nabi Sulaiman. Siapakah di antara kalian yang bisa memindahkan istana Balkis dalam waktu yang sangat singkat, mengusulkan jin ifrit? Saya ya Rasulullah. Berapa waktu yang Anda butuhkan mengangkat istana Ratu Balkis? Saya butuh waktu sebelum kau pindah dari singgasanamu. Maka istana Balkis kupindahkan ke tempat ini. Malam batu dening Nabi Sulaiman. Maka muncul wazirul hukama yang menjadi menteri tangan kanan daripada Nabi Sulaiman, namanya Asif al-Burkhiyah. Sebagian mengatakan Asif al-Burkhiyah yang dikisahkan dalam surah An-Naml, saudara kaum muslimin. Maka Asif al-Burkhiyah angkat tangan. Dia bukan jin, bukanlah malaikat, tapi manusia. Tapi kehebatan dia karena ilmu yang Allah Ta'ala titipkan dalam hatinya, seakan dalam sejarah ini mengalahkan kehebatan daripada Nabi Sulaiman. Maka dia katakan, saya akan pindahkan dengan izin Allah sebelum kau mengedipkan mata, wahai Sulaiman, ya Rasulullah. Maka begitu mengedipkan mata sekali, istana Balkis sudah berada
di tempat Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ini kejadian pertama yang menunjukkan betapa dalam dan tingginya keilmuan martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya meskipun Allah katakan ataupun dalam ungkapan para ulama, orang berilmu kalau nggak ngamalin ilmu lebih dahulu masuk ke dalam neraka, betul nggak? Qabla ayya'budal wathan, sebelum orang yang menyembah berhala. Namun dalam kitab Fawaidul Mukhtar dikatakan orang berilmu meskipun ilmunya tidak diamalkan, kelak saat dibangkitkan Allah setelah dunia Allah Ta'ala kiamatkan, dia tidak akan berada di tengah-tengah orang bodoh, tapi akan tetap berada di tengah kalangan para ulama-ulama yang Allah Ta'ala jaminkan masuk ke dalam surga. Maka sebanyak apapun ilmumu, menung-menung prinsip doa, ada guna nama nuntut ngapain teramalkon nih ya do kan? Nadungi ngapain bisa ya malkon nih indah ba tuntut desa bahat-bahat na on jadi saksi di depan Allah Ta'ala. Ada ilmu indah kan unjung basi, tetap akan menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Meski belum kita amalkan, kalau ilmunya akan bicara di hadapan Allah, on menjadi hamba pilihan dan saudara kaum muslimin. Ini kisah pertama kehebatan daripada manfaat dan derajat ilmu di hadapan Allah. Maka jelas dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat dua golongan manusia. Pertama orang yang punya iman, yang kedua adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan saudara kaum muslimin. Ima sedang doa ya jarkan Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, ya kan? Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Mulai bunda jorok apin kita nonon. Ya Allah ajarkan ilmu kepada saya. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Sampai adong sada fitrah. Sajahat-jahat ni orang tua dia panang buboda, dia posisi preman, dia pergajul, dia pokoknya ia maalak natangkang na sedunia. Anggo sapai gari na pordoro bu oto anak ni ngapor ni. Gyud ni pintar de pintar para baduya. Ima sunga berangkat aman tetumokah, ima sunga dong bagas nalay jabat, ima sunga tergonti daster saudara kaum muslimin. Na penting bayar sekolah anak kon niya. Gilo dia mun muaramais, palanga gilo ni alak mun muaramais ni. Masam bitu bogoron. Sangi sibiala kana saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Asif al-Burkhiyah. Ima sudah bahatan kornelak Sunda si Asep buat. Narupana uli pembuatan nai. Karena Asif menjadi Asep, kan? Nguni me, jadi lak Sunda ni betul yang kisahon. Angwi tangay dabo to mungkin jadi mesuarong Asif buat talak kitaan. Asif pejarang, kan? Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kejadian kedua, kita ambil kisah. Satu saat Nabi Sulaiman dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk main piknik ke pinggir laut atau ke pantai. Belum tahu apa tujuan Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman untuk main ke tepi pantai. Tiba-tiba main tidak melihat ada sesuatu yang ajaib ataupun yang janggal di sana. Maka kemudian Allah ilhamkan kembali lewat malaikat bahwa di dalam ada satu kubah yang tersimpan yang usianya 2400 tahun lamanya semenjak Nabi daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Diperintahkan mentong jihin menyolom kan, berangkat selam ke dalam. Begitu ke dalam sampai 3 kali bolak-balik tidak ketemu, maka muncul kembali Asif al-Burkhiyah. Setelah ia membacakan dengan ilmu yang Allah Ta'ala titipkan, ilmu asmaul Allah, masuk ke dalam terangkatlah satu kubah, yang dimana kubah itu ada 4 pintu. Di dalam ada seorang pemuda. Pintu pertama terbuat dari emas, yang kedua dari zabarjud, yang ketiga daripada zamrud hijau, kemudian keempat adalah daripada jauhar. Di dalamnya ada pemuda yang sedang sholat dan sedikit pun tidak menghiraukan siapa yang sedang datang. Maka kemudian ditunggu, dinantikan. Assalamualaikum. Audun si Sulaiman dengan Nabi Sulaiman. Baru buat bayu onsen munajat niya. Mengecek terjadi komunikasi. Apa yang membuat Anda bisa hidup di dasar lautan yang sangat luar biasa? Dengan perbendaharaan yang dimiliki oleh Asif al-Burkhiyah terangkat ke permukaan. Mengwandingnya, au amal kuda besar damainya. Dia mah. Merbak dia untuk orang tuangku salamu 70 tahun. Dan saya tidak akan pernah makan kecuali dia makan lebih dahulu. Bahkan bisa kalau mereka tidak mau makan, saya tidak akan pernah makan. Ikut pegurung ko bang adong warna Sayyid Nabil waktu Mokah. Umurnya 55 tahun mah ilmu hebat, kayu hebat, harto melimpah ruah, alak Mokah mentong asli. Isapaan asu ngakawin buyan juga. Mabiara udah berparmen di mak kutu kena mempen ancik dia dia bersuka kali daun dia. Maka lambat laun meninggal inam tanah lain baru nikahi di umur hampir 60 tahun. Padahal ilmunya sangat hebat kan. Ang kita kawin doon na susah na nga lu sudah kan. Riba para kita bikin na usir bilang ko saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nagit mangariba kisah jom. Isa lasution dia Arab. Alay ini. Terangkan. Jadi ahma ibadahmu, ibadahku imam merbak itu orang tuaku. Kemudian yang saya dapatkan sebelum meninggalnya ayah dan ibuku. Umak konda buta doon ning pemudaon. Sementara ayah konda lumpuh doon. Setelah 70 tahun aku berkhidmat kepada mereka. Saat-saat sebelum meninggal maka aku dengarkan ayahku berdoa, ya Tuhanku, aku telah ridho dengan khidmat anak yang telah diberikan kepada aku.
Maka kemudian aku mintakan kepadamu ya Allah, jangan matikan anakku sebelum dia mengisi waktu dan hari-harinya sampai hari kiamat beribadah di hadapanmu. Indah dong abang doa orang tua na sokobul mengalahkan doa ribuan daripada aulia Allah Subhanahu wa taala. Lopes na iyan. Maka kemudian beberapa waktu kemudian meninggal dunia mak dia. Sebelum meninggal, ya Allah, aku ridho dengan khidmah daripada anakku. Jangan matikan dia sebelum kau tempatkan di sebuah tempat yang tidak bisa dimasuki oleh jin sekalipun. Rupana iman ang kin na manyolomi si Jimin Ifrit so nga paso di dia kubahon. Benda jihini iya tadi mentong kan? Oleh benda jihini maksudna. Iba so nga paso. Maka kemudian sada waktu nung meninggal ayang kunut umakku bilisah ma ate-ate. Kaya ma Umar law tutupi laut. Keluar masada kubah na sa kabuanang on manutan pajon ning pemudaon. Rupana iba balasan na ilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Sulaiman mengatakan, kalau Anda mau jadi seorang raja, jadikanlah orang tua Anda adalah raja. Kau mau jadi kaya, maka kayakanlah orang tua Anda. Kalau mau jadi orang hebat, hebatkan orang tua Anda. Semua berasal dari orang tua. Apapun yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Imes sedok na binta, mawaling na binta, surgoy di bawah telapak kaki inang di, ya kan? Pada dung kawin biya, kewajiban emang adalah istri. Namun ibu tidak akan pernah terlepas dari kewajiban kita. Nah menjadi masalah dan polemik kadang-kadang. On na bek-bek ada burunay bagas, inan ta na bek-bek dung matobang. Betul dia. Anantong secara fitrah na abang, waman nu'ammirhu lunakis fil khalqi afala ya'qilun. Mun matobang sada manusia bulak songon lalalang doon. Menjeng ma, manja ma, kon na yelek-elek ma, kadi mentong dia. Kon na nahuluan maya padahal iba pinadong do anak niba. On memang ujian do ito'y doon. Misajar kon na binta doa, ulang tobang anggo na membentorat. Ono, tukin na nalokot-lokot dia maktengara mate, on dira kan, may duha kun anak na iya sinupat pulusa nga mampan-mampan. Rupa na dong azimat na, mate, on dira kan. Jadi jat tung tobang ulang amal kon lakot ja'akum rasul min anfusikum be. Ana lakot ja'akum rasul min anfusikum akhir surat Taubah tanggal mate diang kang. Ibaca ho manyogot pasti magolo sampai potang. Ibaca ho potang sampai magolo sampai manyogot maksudna totop. Jat tung matobang ulang baca be, jokot nga mate-mate memberat kon tuana. Masalah durhak wala itu masalahna. Maka saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, on maduani inangon makai kubulkon Tuhan masuk tubakasan kubahon marasapa man Nabi Sulaiman sadia lambat melehoison niya au di bagasanon di zaman Nabi Ibrahim mentong manguluaw niya berarti 2400 tahun me di bagasan kubahi sampai sandari pena adong depe cuma ngabo sa dia kubah nai sajo do ono lagi pentong pasu pikiti semuanya dalam tubagasan ngangkan pasu kan mengulu panjang usia niya. Maka kalau Anda ingin sehat panjang usia, doanya ada di orang tua. Kalau Anda ingin aman daripada bisikan syaitan la'natullah, minta doa kepada orang tua. Karena doa mereka apapun yang Anda inginkan, pasti akan Allah Ta'ala kabulkan. Manadung meninggal biyama guru. Kan dimentong kan? Idok na binta fa'ausil ada wudda abik. Jalaki misalnya sedongan-dongan diamanta na mangulu dupe. Jalaki saya sedongan-dongan di inanta na mangulu dupe. Marbakti tuwalay sama miduntu amanta dut inanta. Abdullah bin Umar, yaitu anaknya daripada Umar bin Khattab. Satu saat Ja'al Arabi datang seorang Arab. Dari orang Arab abang perang huta-huta. Alak Arab kampung Badu. Tiba-tiba Abdullah bin Umar di atas kuda, itan dia dan akon, cuma dan akon ngaman dan dia. Ibu ka iya serobin nila paling mahal ipakun itu ulunay. Coba dia minum kopi. Para sapa alak aso suni iben ko ining kalat to Abdullah bin Umar. Sibutoho na bona jolo. Ayah di bayon dongan ni ayah doon cuma itan dia aw. Ima sumuliaw niya on ahate ipeduyat tuaw sa dariyon nangkan ulehen doon niya. Ang witawang namun bago may persaudaraan kan? Ada berarti mangalehen tu siya sama dengan memberikan kepada orang tua. Yang kedua, ang wita biasa na bangjat meninggal orang tua ta amanta ziarah pengana ziarah tu kampung be. Amula ka beda be aso bagas ta pinakosong mangantong na dong be niya do na sabna. Padahal nga so ni logikana sunje do ben na sudong masiulang sudang anjit dala alay. Dido kon ilmu na mula kabang adong dongan bubar na Ustaz Misbah. Waktu mo kah kami dok tudong ayan ni umat ni 200 rial nakirim te bulan. Dong meninggal on 600 rial. Aso songonin ko. Waktu mangodokan na urang tardoko nido diaw. Jat dong meninggal on sa dokah niya na urang pengatar doko nido ito sa babae tulong manigipat niya. Ang wita na salah kuah dito abang. Salah kuah nay hayun madago aman taning kiba nga cukup te apan sa niya dok. Padahal kung maaman tanig iba nga cukup tokin-tokin mangbontiar wala man may pardangalan on do kan yang butuh ayah tu inang nga dongon berpikir 10 kali na mangulon abang apa yang Anda tanam itu tidak akan Anda tuai. Maka saudara kaum muslimin ulang lupaon mulai sanari dia deh pada ziarah ku abang patibal tangan untuk ginjang kuburan ni bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadri 6 kali atau 7 kali ulang angkat
Asal nama membaca insya Allah, apalagi doa dari seorang waladun salih yad'ulah, maka insya Allah siksa kubur akan diangkat dari orang yang berada di dalamnya karena bacaan Al-Qadar yang dibacakan seorang anak yang saleh. Yang kedua, ulang lupaun salat sunnah kafarah. Dia ada salat sunnah kafarah, yaitu salat sunnah yang kalau kita salatkan insya Allah untuk ayah dan ibu, dosa salat dia akan diampunkan selama 70 tahun lamanya. Ulang lupa malam Kamis, dia disumbayang birrul walidaini, merbak itu orang tua. Namun mau dontong ngajabat 5 menit. Anggo mangko bariala tahan don 2 jam jadi kan, apalagi sambil menghidup-hidup, kan? Apalagi bardobol sisinggang, lo tahan don kan. Yang orang tua masona bila sudah 4 tiba di iman doa kan betul. On mulai megon pion saat namun angkang, mumpung kita masih muda, kita punya anak seperti mereka punya anak. Maka kalau Anda tidak mau menjadi durjana anak Anda, ikatlah ikatan yang baik dengan orang tua, karena hidup adalah take and give. Apa yang Anda berikan, itulah yang akan Anda tuai. Maka perbanyak kemudian kembali bacaun selawat 100 kali setiap malam Kamis. Ada gunanya. Mulai bacaun selawat 100 kali insya Allah, marduk dak tu kini alang di barang mahsyar, anggoita insya Allah bisa melin syafaat tua manta, bisa melin syafaat tu inanta, bisa melin syafaat tu anak-anakta. Namanya selawat untuk thalabus syafaat khusus di malam Kamis. 100 kali dalam kitab As-Safinatul Qadriyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Kailani. Semoga insya Allah bermanfaat. Akhiru kalamina wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.